Halo sahabat, assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Konco Movie. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Konco Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Rage Vandera. Film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang pemuda temperamental yang tak terima karena calon istrinya ditelanjangi di depan umum. Penasaran dengan kisahnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Rage Vandera adalah seorang pemuda temperamental yang tinggal di kota Kurnol. Dia paling tidak menyukai orang-orang yang bertindak zolim. Dia akan menghajar orang-orang zolim itu tanpa balas kasih sedikit pun. Suatu hari, Rage dan teman-temannya berhasil membuka usaha warnet. Dia mengundang dosennya untuk memotong pita sebagai tanda bahwa warnet Rage telah resmi dibuka. Dibukanya warnet Rage dan teman-temannya itu tentu saja menarik perhatian warga yang ada di sana. Banyak warga yang datang untuk mencoba warnet tersebut. Namun pada saat itu, sekelompok pria datang dan mengganggu para pengunjung di sana dengan mengajak mereka untuk nobar video dewasa bersama. Teman Rage yang mengetahui hal tersebut langsung menegur mereka semua. Bahkan dosennya Rage pun juga ikut menegur mereka. Namun salah seorang dari kelompok pria itu malah bertindak kurang ajar. Dosen Rage didorong dengan sangat kasar. Rage yang mengetahui hal tersebut seketika marah dan langsung menghajar sekelompok pria tersebut. Ternyata mereka adalah anak buah dari Kannarau, penjahat kecil yang ada di kota Kurnol. Beberapa polisi yang melihat pertikaian itu bukannya melerai, justru malah pergi dari sana karena tak ingin terlibat dengan anak buah Kannarau. Setelah pertikaian itu, Rage lalu kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, Rage langsung dimarahi oleh sang ayah tercintanya. Dia mengatakan kepada Rage, seharusnya Rage menyerahkan masalah itu kepada kepolisian, bahkan malah bertindak seperti jagoan. Rage yang membantah kata-kata ayahnya tersebut, bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikan masalah ini jika polisi saja sama sekali tak memperdulikannya. Polisi yang melihat pertikaianku dengan anak buah Kannarau justru pergi dan tak peduli. Ayah Rage sangat jengkel mendengar jawaban dari putranya tersebut. Di sisi lain, Kannarau yang mengetahui pertikaian Rage dengan anak buahnya kini datang ke warnet dan menculik semua teman-teman Rage. Kannarau lalu menghubungi Rage dan berniat untuk mengancamnya. Namun kebetulan telepon itu justru diangkat oleh ayahnya Rage. Kannarau mengatakan bahwa semua teman-temanmu sudah aku culik. Jika kau ingin membebaskannya, datanglah kemari dan bebaskan mereka dengan tanganmu sendiri. Ayah Rage yang tidak ingin Rage kenapa-napa merahasiakan kabar itu dari Rage. Namun Rage ternyata telah mengetahui ancaman tersebut karena dia mendengar sedikit percakapan sang ayah tercinta di telepon dengan Kannarau. Ibunya juga memberitahukan kepada Rage bahwa teman-temannya diculik oleh Kannarau. Rage tanpa banyak basa-basi langsung deh dia cicus pergi ke markasnya Kannarau. Kannarau sempat menabok Rage beberapa kali. Namun dia langsung mundur ketika Rage memperlihatkan bom yang ada di badannya. Kannarau meminta Rage untuk tidak meledakkan bom itu di sana. Dia perlahan-lahan mundur dan lari dari hadapan Rage. Rage yang melihat sebuah peluang kini berbalik menyerang Kannarau. Kannarau dihajar Rage di depan semua orang. Tidak ada satupun dari mereka yang berani melerai perkelahian tersebut.
hingga akhirnya seorang pria bernama Chandrasekhar datang dan menghentikan aksi Raghav. Raghav lalu kabur dari sana bersama teman-temannya. Mereka tampak sangat bahagia karena berhasil membodohi Kannarau. Ternyata bom yang dibawa Raghav itu bukanlah bom sungguhan, melainkan hanya sebatas bom mainan saja. Setelah peristiwa yang memalukan tersebut, Kannarau lalu menghubungi atasannya yang bernama Akinedu. Akinedu adalah penguasa kota Kurnol. Dia adalah bos dari preman-preman yang ada di kota tersebut. Tidak ada satupun masyarakat yang berani melawannya. Bahkan kepolisian pun tunduk padanya. Keesokan harinya seorang polisi terlihat sedang menghubungi Raghav. Polisi itu mengancam tindakan Raghav yang main hakim sendiri. Seorang saksi telah melaporkan kepadaku tentang aksi semena-menamu itu. Kau tadi menganiaya seseorang kan? Ujar sang polisi. Raghav kini penasaran, siapa sih saksi yang berani melaporkannya ke kantor polisi. Dia terus melakukan penyelidikan untuk mencari identitas dari saksi tersebut. Singkat cerita, Raghav telah mengetahui siapa saksi yang melaporkan tindakannya tersebut. Ternyata saksi itu adalah Chandrasekhar, orang yang menghentikan aksi Raghav saat menghajar Kannarau. Raghav lalu pergi ke rumah Chandrasekhar dan menghajarnya. Namun tiba-tiba adik perempuan Chandrasekhar yang bernama Sirena datang dan langsung menampar Raghav. Bukannya kesal karena ditampar, Raghav justru langsung jatuh cinta ketika pertama kali melihat Sirena. Dia jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sejak saat itulah Raghav selalu mengikuti Sirena kemanapun dia pergi. Ketika Sirena baru saja turun dari bajai, Raghav sudah memantaunya dari kejauhan. Ketika Sirena dan Chandrasekhar masuk ke dalam bis, Raghav juga ada di sana. Hal itu membuat Chandrasekhar dan Sirena menjadi sangat ketakutan. Bahkan Raghav juga mengikuti Sirena hingga sampai ke rumahnya. Chandrasekhar yang tak sanggup lagi melihat kelakuan Raghav kemudian melaporkannya kepada polisi. Polisi menindaklanjuti laporannya Sekhar dan berjanji akan segera menangkap Raghav. Keesokan harinya, Akinedu sedang mengincar Raghav untuk dibantai. Namun, Raghav terlebih dahulu ditangkap oleh kepala kepolisian. Akinedu yang melihat hal itu kemudian menghubungi inspektur agar segera memberikan Raghav sebuah pelajaran. Raghav lalu dipukuli oleh polisi yang ada di sana. Namun, Raghav sama sekali tak menggubris pukulan tersebut karena dia hanya fokus membayangkan kecantikan Sirena. Inspektur yang sudah tak sanggup lagi menyiksa Raghav kemudian menghubungi Akinedu dan menceritakan kejadian itu. Akinedu lalu meminta inspektur agar membebaskan Raghav dan nanti dia yang akan memberikan Raghav pelajaran. Setelah bebas, Raghav langsung mencari Sirena dan mengikutinya kemanapun dia pergi. Sirena yang ketakutan berlari sekuat tenaga untuk pergi dari pandangan Raghav. Tapi tak lama kemudian sebuah mobil yang sedang melintas hendak menabrak Sirena. Raghav dengan sigap langsung menyelamatkannya. Sirena kini menyadari bahwa Raghav yang selama ini mengikutinya bukanlah orang yang jahat. Chandrasekhar yang mengetahui kejadian tersebut langsung pergi menemui Raghav yang kebetulan sedang kumpul bersama teman-temannya. Sekhar berterima kasih kepada Raghav karena telah menyelamatkan adiknya. Mulai saat itu, Sekhar mempercayakan Raghav untuk melindungi sang adik tercinta. Dia juga merestui hubungan mereka berdua. Beberapa waktu kemudian, karena sudah berpacaran cukup lama, Raghav membawa Sirena untuk diperkenalkan kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua Raghav sangat senang melihat Raghav yang sudah memiliki pasangan. Ayah Raghav berharap dengan hadirnya Sirena dalam kehidupan Raghav, dia bisa berubah sifatnya Raghav jadi lebih baik. Ibunya Raghav lalu merestui hubungan mereka dan meminta kepada Sirena agar bisa merubah kelakuan Raghav. Suatu hari, Raghav yang sedang berkencan dengan Sirena mendapati anak buah Akinedu yang sedang bertikai dengan seorang juru parkir.
Juru parkir itu menegur anak buah Akinedu yang memarkirkan mobilnya sembarangan. Namun anak buah Akinedu yang tidak terima dengan teguran itu marah dan mengeroyok juru parkir. Raghav yang tak tahan melihat langsung menghajar semua anak buah Akinedu hingga babak belur. Tak lama kemudian Akinedu datang menjenguk anak buahnya tersebut. Anak buah Akinedu lalu menceritakan bahwa mereka bisa bonyok seperti ini karena ulahnya Raghav. Akinedu tentu saja marah. Keesokan harinya dia mencegat Raghav yang sedang berjalan bersama Sirena. Akinedu mengancam akan membunuh Sirena di tempat Raghav mengalahkan anak buahnya. Di saat yang bersamaan tersebut, anak buah Akinedu lalu menculik Sirena dan membawanya pergi. Raghav lalu berlari mengejar mereka dan sesampainya di sana terlihat Kannarau yang sudah memegang pisau. Raghav sangat ingin menyelamatkan Sirena, namun dia ditahan oleh anak buah Akinedu. Kannarau lalu menghajar Raghav hingga jatuh tak berdaya. Dia berniat untuk menusuk Sirena, namun Akinedu menghentikannya. Akinedu lalu merampas pisau itu dan menyabetnya ke lehernya Sirena. Sabetan itu membuat Sirena jatuh dan sekarat. Akinedu lalu pergi meninggalkan mereka semua. Tidak ada satupun orang yang di sana yang berani menghentikan aksi Akinedu. Hal ini lantaran mereka tak ingin mengalami mimpi buruk karena berani menentang Akinedu. Sebelum meninggal, Sirena sempat berpesan kepada Raghav untuk mematuhi segala perintah orang tuanya. Chandra sangat sedih ketika mengetahui adik tercintanya itu telah meninggoy dunia. Raghav lalu menceritakan kepada orang tuanya bahwa Sirena telah tewas karena dibantai oleh Akinedu. Tapi ayah Raghav justru membantah hal tersebut. Dia mengatakan bukan Akinedu yang menghabisi Sirena, tapi Raghavlah yang naik pitam. Jika Raghav tidak menghajar anak buah Akinedu, maka Sirena pasti masih hidup saat ini. Raghav sedih mendengar kata-kata ayahnya tersebut. Dia lalu membawa jasad Sirena untuk dikremasi. Sementara Akinedu datang menemui orang tuanya Raghav. Kedatangan Akinedu membuat ayah Raghav ketakutan. Akinedu meminta orang tua Raghav untuk segera pergi dari kota ini. Jika dia tidak menurutinya, maka mereka akan membunuh orang tua Raghav seperti mereka membunuh Sirena. Orang tua Raghav tanpa pikir panjang langsung mematuhi perintah Akinedu. Mereka mengemas koper dan hendak pergi dari sana. Tapi tak lama kemudian Raghav datang dan menanyakan kenapa mereka mengemas koper. Ayah Raghav lalu memarahi Raghav. Ini semua adalah perbuatanmu. Gara-gara masalahmu dengan Akinedu, kami sampai terkena imbasnya. Mulai dari detik ini juga kamu bukan lagi anakku, ujar ayah Raghav. Raghav memohon kepada ayahnya untuk dimaafkan. Dia juga berjanji akan berubah menuruti keinginan ayahnya asalkan mereka tidak meninggalkan Raghav seorang diri. Akhirnya orang tua Raghav kemudian membawa Raghav pergi ke Matralayam dan dia dijadikan sebagai penganut dewa Raghavendra. Ayah Raghav meminta anaknya itu untuk berjanji bahwa mulai sekarang dia tidak boleh ikut campur dengan masalah orang, walaupun itu adalah korban di matanya. Mulai saat itu Raghav juga sudah mulai bisa fokus betapa untuk beribadah kepada Tuhannya. Beberapa waktu kemudian, seorang wanita bernama Laksmi jatuh cinta lagi kepada Raghav. Kedua orang tua mereka yang mengetahui hal tersebut sepakat untuk menjodohkan Laksmi dengan Raghav. Beberapa bulan kemudian, teman-teman Raghav membawa kasus pembunuhan Sirena ke meja hijau. Atas desakan dari atasannya, polisi yang ada di kota Kurnol datang menemui Akinedu dan mengatakan bahwa dia harus membawa Akinedu ke pengadilan. Namun Akinedu jelas saja menolaknya. Dia mengatakan kepada polisi itu bahwa kamu bisa mengelabui atasanmu dengan mengatakan bahwa Akinedu tidak bisa hadir karena tidak ada satupun saksi yang hadir pada siang tadi. Hakim memutuskan anak buah Akinedu tidak bersalah dan dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Teman-teman Raghav tentu saja kecewa dengan keputusan hakim. Mereka lalu berunding dan sepakat meminta bantuan Raghav.
Mereka lalu pergi menyusul Raghav ke Mualam Mataralayam dengan menggunakan bis. Sesampainya di sana mereka disambut hangat oleh keluarga Laksmi. Ayah dan ibunya Laksmi lalu memperkenalkan Laksmi kepada mereka. Mahalaksmi adalah calon istri Raghav. Sebentar lagi mereka akan segera menikah, ujar ayahnya Sirena. Orang tua Raghav yang baru saja datang terkejut melihat teman-teman Raghav yang ada di sana. Ayahnya Raghav mengingatkan bahwa teman-temannya Raghav itu untuk tidak membawa Raghav kembali ke masa lalu. Tapi peringatan itu tidak diindahkan oleh mereka. Mereka tetap akan menemui Raghav dan meminta bantuan. Tapi setelah bertemu dengan Raghav, Raghav menolak permintaan mereka. Dia tidak ingin kembali ke masa lalu. Mahalaksmi terlihat sedang buru-buru untuk mengejar bis. Namun sesampainya di dalam, 3 orang preman mengganggu dirinya. Raghav dan teman-temannya ternyata ada di dalam bis itu. Bahkan Raghav menyaksikan preman-preman itu yang mengganggu Mahalaksmi. Tapi dia hanya bisa diam saja. Teman-teman Raghav yang kesal melihat Raghav mendesak dirinya untuk segera menyelamatkan Mahalaksmi. Namun Raghav teringat dengan janji orang tuanya. Dia mengelak dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa Mahalaksmi adalah wanita yang sangat kuat. Kalian tidak perlu khawatir. Dia bisa mengurus preman-preman itu secara sendirian. Dan sesuai dengan perkataan Raghav, Mahalaksmi kemudian menabok ketiga preman itu dengan sandal jepit miliknya. Apa kalian sama sekali tidak berpikir, apa yang kalian rasakan jika adik, kakak, istri, dan ibu kalian diganggu seperti diriku? Kalian pasti marah bukan? Ketika preman itu kemudian pergi meninggalkan Mahalaksmi, beberapa hari kemudian sebuah kuil yang ada di sana sedang menggelar ceramah bersama. Semua orang yang ada di sana tampak hikmat mendengar ceramah tersebut. Tapi kehikmatan itu tidak berlangsung lama. Sekelompok preman datang dan memotong rambut indah Mahalaksmi. Ternyata ketiga preman yang ditabok Mahalaksmi kemarin adalah anak buah dari Akinedu. Mereka meminta bantuan kepada temannya yang lain untuk membalas perbuatan Mahalaksmi. Raghav sebenarnya kesal melihat kelakuan preman-preman itu. Tapi saat dia ingin bertindak, janji-janji dengan orang tua selalu muncul di pikirannya. Hal itu membuat Raghav mengurungkan niatnya. Sementara itu Mahalaksmi yang tak mampu melawan mereka meminta Raghav untuk menolongnya. Namun Raghav malah diam-diam saja. Mahalaksmi yang kesal dengan Raghav tentu saja marah. Dia mengatakan kepada Raghav bahwa jika ada sesuatu saat ini mereka telah menikah dan seseorang memperkaosnya. Raghav pasti diam saja dan tak akan menolongnya. Namun Raghav sama sekali tak mendengarkan kemarahan Mahalaksmi. Tak hanya dari mulut Mahalaksmi, hinaan dan cacian juga datang dari calon mertua Raghav. Ayah Mahalaksmi marah dan berkata bahwa Raghav bukanlah seorang laki-laki melainkan hanya seorang pecundang. Laki-laki mana yang tega membiarkan calon istrinya diganggu oleh preman? Tapi lagi dan lagi Raghav dengan santai tak mendengarkan hinaan tersebut. Dia malah tersenyum kepada orang tuanya Mahalaksmi yang sudah tidak ada lagi, pergi ke kantor polisi dan melaporkannya. Dia ingin agar polisi menangkap dan menghukum preman-preman itu. Namun bukannya menangkap preman-preman itu, polisi yang bertugas di Mataralayam malah menghubungi Akinedu dan menceritakan semua itu. Akinedu lalu bertanya siapakah orang yang berani melaporkan anak buahnya tersebut. Polisi itu kemudian menjawab bahwa dia adalah Mahalaksmi, calon istrinya Raghav. Mendengar nama Raghav membuat Akinedu jadi kembali muak. Dia lalu pergi ke Mataralayam untuk menemui Raghav. Raghav yang melihat Akinedu kembali mengingatkan kematian Sirena. Amarahnya meluap. Dia sangat ingin menghajar Akinedu. Tapi sayang, ayah Raghav mencegahnya. Akinedu lalu kembali mengingatkan orang tua Raghav yang tentang janji yang pernah mereka buat. Ayahnya Raghav dan keluarganya kemudian pergi dari hadapan Akinedu. Tapi Mahalaksmi yang geram kemudian menghampiri mereka. Kini Akinedu telah mengetahui siapa wanita yang melaporkan anak buahnya. Dia lalu merencanakan sesuatu dan akhirnya dia meminta Kanarau menangkap paksa Mahalaksmi di depan umum. Dia melecehkan Mahalaksmi dan perlahan-lahan melucuti semua pakaiannya satu persatu.
Semua orang yang ada di sana hanya mampu melihatnya saja. Hal itu sama persis seperti kejadian di kota Kurnol. Mereka tidak ada yang mau menyelamatkan Mahalaksmi karena takut dengan Akinedu. Teman-teman Raghav yang kebetulan ada di sana langsung berlari menemui Raghav. Mereka menceritakan bahwa Kanarau saat ini sedang melecehkan Mahalaksmi di depan umum. Raghav langsung berlari ke sana untuk menyelamatkan Mahalaksmi. Sementara itu Kanarau semakin menjadi-jadi. Dia hampir melucuti semua pakaian milik Mahalaksmi. Tak lama kemudian Raghav sudah sampai di sana. Dia bersujud di hadapan Kanarau dan memohon agar Mahalaksmi dibebaskan. Raghav juga mengatakan bahwa Mahalaksmi memang bersalah. Dia akan segera mencabut laporannya. Kanarau meminta Raghav untuk segera membawa bukti laporan tersebut sekarang juga. Raghav dengan berburu langsung pergi ke kantor polisi dan meminta kepada polisi yang bertugas agar menyerahkan berkas laporan Mahalaksmi kepada dirinya. Raghav lalu kembali dan menyerahkan berkas laporan tersebut. Kanarau dengan sangat puas merobeknya di hadapan Raghav. Setelah keinginannya tercapai, dia lalu kemudian pergi meninggalkan Raghav dan Sirena di sana. Sirena sangat kecil dengan Raghav yang sama sekali tak berkutik melawan mereka. Ayah Sirena yang muak dengan sikapnya Raghav kemudian memarahinya dan mencaci di hadapan sang ayah. Dasar pecundang, aku menyesal karena sudah menjodohkan putriku dengan orang seperti dirimu. Kau bukanlah laki-laki, kau hanyalah seorang sampah yang sangat tidak berguna. Jika nanti kalian menikah dan seseorang datang ingin meniduri istrimu, kau pasti akan mengizinkannya karena tidak berani melawan. Kau memang orang yang pengecut, ujar ayahnya. Sirena setelah peristiwa itu Raghav kemudian pergi ke kuil untuk bertapa dan memenangkan diri. Ayahnya Raghav yang sedang melihat putranya mencarinya. Dia sangat kesal dengan janjinya yang telah dibuatnya. Karena janji itu Raghav harus mendapatkan banyak hinaan. Ketika Raghav sudah selesai memenangkan dirinya, Raghav kemudian pergi dari kuil. Tapi ketika dia berpapasan dengan ayahnya, ayah Raghav langsung menarik selendangnya Raghav, menghancurkan kalung ibadahnya dan membatalkan perjanjian yang telah dibuatnya. Dia sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukan dia. Meminta Raghav untuk melupakan janji itu dan segera bangkit membalas perbuatan mereka. Dia kini menyadari bahwa semua orang yang dikatakan Raghav waktu dulu adalah benar. Kita harus berani melawan ketidakadilan jika tak ingin ditindas. Raghav kemudian bangkit dari janji ayahnya tersebut. Dia segera menemui Mahalaksmi dan membawanya ke markas Kanarau. Raghav meminta Mahalaksmi menyaksikannya sendiri bahwa dia akan membalas perbuatan mereka dan dirinya bukanlah seorang pecundang. Sesampainya di markas Kanarau, Raghav tanpa basa-basi lagi langsung menghajar mereka semua tanpa belas kasihan sedikit pun. Mereka lalu dibawa Raghav ke tempat di mana Kanarau mempermalukan Mahalaksmi. Raghav membalas perbuatan Kanarau. Dia kemudian melucuti pakaian mereka di hadapan semua orang. Baru kemudian dia menyerahkan Kanarau dan anak buahnya ke kantor kepolisian. Di sisi lain, Akinedu yang mengetahui hal tersebut tentu saja merasa jengkel. Dia mengelus-elus kepalanya sebagai ungkapan kesalahannya. Akinedu lalu datang ke kantor polisi dengan membawa kapak miliknya. Dia membebaskan semua anak buahnya sambil mengamuk di sana. Di tempat lain, Raghav yang sedang berjalan bersama Mahalaksmi mendapati seorang pencuri yang tengah dikejar massa. Massa kemudian menghakimi pencuri tersebut, namun Raghav menghentikan mereka. Dia bertanya kepada masyarakat yang ada di sana, mengapa mereka sampai setega itu untuk menghakimi pencuri. Masyarakat di sana kemudian menjawab bahwa pencuri memang harus dihakimi agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Raghav yang mendengar penjelasan tersebut marah dan mengatakan kepada mereka semua, kalian marah kepada seseorang karena telah mencuri. Lantas mengapa kalian tidak marah ketika Mahalaksmi dilecehkan di depan mata kalian sendiri? Jumlah kalian lebih banyak. Jika kalian mau, kalian bisa menyelamatkannya, tapi hati nurani kalian lemah. Kalian hanyalah sekelompok pecundang. Apakah kalung emas yang dicuri itu lebih berharga dari harga diri seorang wanita? Semua orang yang ada di sana hanya terdiam mendengar kata-kata Raghav. Tapi tak lama kemudian ayah Raghav datang dan mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. Semua ini adalah salahnya penguasa dan penegak hukum yang tunduk pada pelaku kejahatan. Jika hukum berhasil ditegakkan di sini, maka semua warga pasti akan berani melawan ketidakadilan.
Di malam harinya, Akinedu datang ke rumah ayahnya Raghav. Dia mengecam aksi Raghav yang telah berani melawan anak buahnya. Tapi ayah Raghav sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut. Dia mengatakan kepada Akinedu bahwa sekarang dia akan berdiri melawan Akinedu untuk menegakkan sebuah keadilan. Ibunya Raghav lalu menyarankan agar Akinedu mempersiapkan dirinya sendiri karena sebentar lagi putranya pasti akan segera mengamuk menghabisi Akinedu. Akinedu kemudian pergi dari sana. Dan benar saja, keesokan harinya Raghav mencegat Akinedu seperti dulu Akinedu mencegat dirinya. Raghav mengatakan kepada Akinedu bahwa dia akan melakukan hal yang sama seperti yang Akinedu pernah lakukan. Dia akan menghabisi orang-orang terdekat Akinedu persis di hadapannya. Pada awalnya Akinedu sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut. Karena selain kota Kurnol, kota Mataralayam juga merupakan daerah kekuasaannya. Tapi ketakutan itu muncul ketika Raghav berhasil membantai anak buahnya satu persatu. Masyarakat di sana juga ikut membantu Raghav melawan anak buah Akinedu yang tersisa. Akinedu yang mulai panik kemudian mengambil senjata kapaknya dan berduel dengan Raghav. Duel sengit pun terjadi antara Raghav dengan Akinedu, yang menyebabkan keduanya saling jotos dan saling menghajar satu dengan yang lainnya hingga mereka saling sama-sama babak belur. Namun pada akhirnya Raghav berhasil membantai Akinedu dengan sangat tragis, seperti dia kemudian membunuh Sirena. Akinedu kemudian digeret sebagai simbol kemenangan Raghav dan film pun selesai. Baik sahabat, terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini hingga akhir. Dan itulah tadi alur cerita film dari Raghav. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.